Dari video hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda cara sederhana menginstal mode pemulihan di Samsung Galaxy S7. Untuk melakukannya, kita harus membuka kunci bootloader terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, ingat bahwa semua data di perangkat akan terhapus. Jadi jika Anda memiliki data penting, cadangkan data Anda sebelum melanjutkan. Sekarang, untuk membuka kunci bootloader, kita harus mulai dengan masuk ke pengaturan. Sekarang, pastikan Anda terhubung ke internet dengan masuk ke koneksi Wi-Fi, pastikan Wi-Fi sudah diaktifkan, dan pilih jaringan Wi-Fi yang ingin Anda gunakan. Jika Anda tidak terhubung ke jaringan Wi-Fi, mungkin tidak akan muncul opsi. Langkah pertama adalah untuk membuka kunci bootloader di dalam menu pengaturan opsi pengembang, yang akan kita bahas secara lebih mendalam sesaat lagi. Sekarang, mari kita periksa satu hal untuk memastikan bahwa Anda dapat menggunakan file yang ada di deskripsi di bawah ini. Jika Anda pergi ke tentang ponsel lalu cari nomor model, Anda bisa lihat saya memiliki SMG 930F. Dan inilah model yang filenya saya tautkan di deskripsi di bawah. Jadi jika Anda memiliki model yang berbeda, Anda perlu mendapatkan file yang berbeda juga. Jadi ya, itu penting. Tapi jika Anda memiliki model yang sama, Anda bisa menggunakan file yang ada di deskripsi di bawah ini. Tapi tidak peduli model apa yang Anda miliki, Anda tetap bisa mengikuti video ini. Namun jika ponsel Samsung Anda lebih baru dan tampilannya seperti ini, misalnya memiliki tombol yang berbeda, tidak ada tombol home, maka sebaiknya Anda menonton video lain di channel kami karena tombol-tombol di sini cukup penting. Oke, sekarang mari kita buka kunci bootloadernya. Setelah Anda tahu modelnya, jika Anda punya yang sama, ingat Anda bisa menggunakan file yang ada di deskripsi di bawah ini. Saya akan membahas tentang file-file tersebut nanti. Mari kita masuk ke bagian informasi perangkat lunak di info ponsel, lalu ketuk nomor build sebanyak 7 kali. Mungkin akan meminta kunci layar Anda. Sekarang juga, pastikan Anda sudah memilih semuanya di sini. Maaf, maksud saya pastikan Anda belum masuk ke akun Google Anda. Jadi masuk ke Clouds and Accounts, lalu ke akun, dan pastikan jika ada akun Google di sini, klik dan hapus akun tersebut. Jadi tidak ada akun Google di sini supaya nanti tidak terkunci FRP. Sekarang masuk ke opsi pengembang dan Anda seharusnya bisa menemukan OEM Unlock, lalu aktifkan saja, klik nyalakan, dan jika Anda tidak melihat opsi ini, pastikan Anda terhubung ke Wi-Fi dan mungkin restart ponsel Anda setelah terhubung ke Wi-Fi. Sekarang mari matikan ponsel dengan menekan dan menahan tombol power, ketuk matikan daya, ketuk lagi, dan sekarang siapkan kabel. Tidak, maaf, sepertinya Anda tidak perlu kabel untuk saat ini. Mari kita coba tanpa kabel dulu untuk sekarang. Jadi tekan dan tahan tombol power, volume bawah, dan tombol home secara bersamaan. Saya tahu itu banyak, tapi tekan power, volume bawah, dan home secara bersamaan. Sekarang Anda seharusnya melihat layar ini, tapi maaf, ini tidak menampilkan opsi yang saya inginkan. Oke, jadi ternyata Anda tidak perlu melakukan apa yang saya coba lakukan di ponsel ini karena ini sedikit lebih lama dan tidak membutuhkannya. Jadi, saya akan keluar saja dari sini. Maaf atas kemungkinan kebingungannya. Atau sebenarnya Anda bisa langsung menekan volume atas jika Anda sudah di sana, karena kita memang perlu melakukan itu juga. Jadi ya, menurut saya itu sepadan. Cukup tekan dan tahan tombol power, volume bawah, dan home untuk masuk ke layar ini, lalu klik volume atas untuk melanjutkan dan masuk ke mode download. Jadi pada dasarnya itulah yang perlu kita lakukan untuk saat ini. Dan sekarang, mari kita lanjut ke komputer kita. Jadi saya akan tunjukkan itu kepada Anda. Kita akan colokkan ponselnya sebentar lagi, karena untuk sekarang, kita perlu mengunduh beberapa file. Anda bisa lihat ada tautan ini. Jika saya belum menaruhnya di deskripsi di bawah, maka Anda bisa menemukannya di sini, tapi saya mungkin akan ingat soal itu. Sekarang mari kita pergi ke
buka aplikasi browser Anda terlebih dahulu, dan unduh dua komponen penting beserta file-file pendukungnya dari tautan di bawah ini. Jadi sekarang saya akan langsung menuju ke halaman ini. Mari kita coba cari bersama-sama mengenai cara mengatur info, cara mengatur .info di kolom pencarian Anda. Lalu, mari kita temukan itu. Bagian unduhan. Di bagian unduhan Anda akan bisa mengunduh driver Samsung yang ada di sini. Anda bisa lihat ke bawah. Cukup klik unduh di sini. Apabila Anda sekalian ternyata masih belum bisa melihatnya di dalam daftar, maka biasanya perangkat tersebut akan muncul di bagian paling atas daftar. Tapi jika Anda tetap tidak menemukannya, Anda tidak perlu merasa khawatir sama sekali, karena Anda bisa saja mencoba melakukan pencarian manual untuk driver Samsung di dalam daftar tersebut, dan begitulah kira-kira caranya. Begitulah cara Anda menemukannya. Sekarang saya akan mencari Odin, yaitu program lain yang kita butuhkan untuk mengirim file ke ponsel. Jadi unduh-unduh di sini. Sepertinya ada yang salah dengan internet saya sekarang. Oke, ya, Anda bisa lihat, saya sudah punya Odin. Dan ya, itulah yang kita punya di sini. Lalu file dari tautan. Di bawah ini. Sekarang custom recovery untuk saat ini. Ada juga video tentang cara menginstal custom ROM, jadi Anda bisa menontonnya. Dan kami juga punya file-file untuk itu. Sekarang mari kita unduh seperti ini. Jadi prosesnya cukup cepat. Dan sekarang, yang perlu Anda lakukan adalah pergi ke File Explorer. Cari unduhan, dan pertama-tama buka Samsung Driver, Samsung USB Driver, lalu klik kanan pada file tersebut. Kemudian pilih Extract All dan Extract, nanti akan terbuka folder ini. Setelah itu, buka filenya dan install drivernya. Saya udah menginstalnya, jadi saya tidak akan melakukannya sekarang. Tapi setelah menginstalnya, pastikan untuk merestart komputer Anda, kalau tidak akan berfungsi. Sekarang untuk Odin, juga klik kanan pada filenya, lalu klik Extract All, kemudian Extract. Setelah itu, buka programnya dan masuk ke Add di Exa. Klik OK. Dan seperti yang bisa Anda lihat, inilah program kita. Sekarang, yang perlu Anda lakukan adalah menghubungkan ponsel Anda ke komputer. Seringkali, kabel micro USB tidak bisa digunakan untuk transfer data, jadi pastikan kabel Anda memang bisa digunakan untuk itu. Saya punya kabel lama yang sudah berkarat, tapi kita lihat saja nanti. Jika saya colokkan, seharusnya lampunya menyala, jadi kabel saya berfungsi. Sekarang, masuk ke opsi, lalu hilangkan centang pada Auto Reboot dan Factory Reset Time. And klik tombol AP. Sekarang dia buka folder downloads dan cari file TWRP untuk ponsel Anda. Klik open, lalu klik start. Tunggu sebentar, setelah muncul tulisan pass di sini, Anda bisa masuk ke mode recovery. Untuk dapat melakukan proses tersebut dengan benar, Anda perlu menekan serta menahan secara bersamaan kedua tombol fisik tersebut, yaitu tombol power dan volume bawah, hingga layar perangkat Anda benar-benar menjadi gelap atau mati total. Jadi proses ini biasanya akan memakan waktu kira-kira sekitar beberapa detik saja. Sekitar 7 detik, dan setelah itu, sambil tetap menekan tombol power, pindahkan jari Anda dari volume bawah ke volume atas. Tetap tekan tombol power dan tambahkan tombol home. Jadi mari kita coba sekarang. Tekan power dan volume bawah. Dan setelah layar mati, pindahkan ke power. Oke, sekarang seharusnya saya bisa melepaskannya, atau seharusnya saya tidak melepaskannya. Saya rasa seharusnya saya tidak melepaskannya. Tapi mari kita lihat, seharusnya saya tidak melepaskannya, tapi tetap saja masuk ke mode recovery. Jadi saya sudah di sana, saya bisa menggeser di sini, dan saya sudah masuk ke mode recovery. Dan sekarang saya bisa melakukan apa saja yang saya inginkan di sini. Dan pada dasarnya itu saja untuk video kali ini. Saya harap video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.